Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, dan selamat pagi Ibu dosen pengampu Pendidikan Agama Islam, Ibu Siti Masruroh, SAG MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Naman Sujana, Dila Aprilia, Dwi Nuryanti, Mira Salvani, Siti Kamilah akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang akhlak. Pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang terbentuk dari 3 huruf, yaitu kha, lam, dan qaf. Kata terakhir ini mengandung segi-segi yang sesuai dengan kata al-halqu yang bermakna kejadian. Al-halqu mempunyai makna kejadian. Al-khaliq bermakna Allah sang pencipta jagat raya. Makhluk mempunyai arti segala sesuatu selain Allah. Secara etimologi, akhlak berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Akhlak dibagi menjadi beberapa macam sesuai sudut pandangnya. Menurut Ibnu Qayyim, ada 2 jenis akhlak. Yang pertama, akhlak daruri, artinya asli, merupakan pemberian dari Tuhan secara langsung tanpa memerlukan latihan, kebiasaan, dan pendidikan. Akhlak ini hanya dimiliki oleh manusia-manusia pilihan Allah. Keadaannya terpelihara dari perbuatan maksiat dan selalu terjaga dari larangan Allah, yaitu Nabi dan Rasulnya, dan kemungkinan tertutup bagi orang mukmin yang saleh. Yang kedua, akhlak mutasabi, merupakan akhlak dan budi pekerti yang harus diusahakan dengan jalan melatih, mendidik, dan membiasakan kebiasaan yang baik serta cara berpikir yang tepat. Tanpa itu semua akhlak mutasabi tidak akan terwujud, dan sebagian besar manusia memilikinya. Jadi yang ingin mempunyai akhlak mutasabi haruslah melatih diri untuk membiasakan berakhlak baik, karena membiasakan kebajikan sangat dianjurkan, bahkan diperintah oleh agama. Adapun pembagian akhlak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak mahmudah, artinya terpuji, atau disebut juga akhlak al-karimah, artinya akhlak yang mulia. Di antaranya adalah ridho kepada Allah, cinta dan beriman kepadanya, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, pada hari kiamat, beriman pada takdir Allah, taat beribadah, qanaah atau rela terhadap pemberian Allah, dan tawakal atau berserah diri. Adapun akhlak berdasarkan sifat yang kedua, yaitu akhlak majmumah, artinya tercela, atau disebut juga sayyi'ah, artinya akhlak yang jelek, seperti kufur, murtad, fasyik, ria, takabur, mengadu domba, dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam. Faktor yang mempengaruhi akhlak dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga yaitu benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam oleh kedua orang tuanya. Di lingkungan sekolah yaitu perkembangan akhlak anak di sekolah yang sering berhadapan dengan seorang guru dan murid yang lainnya. Dan di lingkungan masyarakat yaitu menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemungkaran. Pendidikan akhlak dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengertian akhlak, dasar, tujuan, materi, dan metode. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral, tabiat yang dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa hingga menjadi seorang mukallaf, seorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Dasar pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sebagai roh atau jiwa pendidikan Islam, dalam proses penjelasannya membutuhkan dasar yang kokoh sebagai pijakan yang dapat mengantarkan pada tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Dasar pendidikan akhlak secara garis besar didasarkan pada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali dimulai dengan ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Hal itu memberikan isyarat bahwa tujuan Al-Quran yang terpenting adalah pendidikan. Sebagaimana firman Allah berikut ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Islam dalam ajarannya jelas menitik beratkan pada pembentukan akhlak yang sempurna menuju insan sempurna. Nabi Muhammad yang merupakan nabi terakhir merupakan sosok yang sempurna. Ia menjadi panutan bagi seluruh Islam dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 juga disebutkan tentang akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung. Yang kedua, Al-Hadis. Rasulullah dididik oleh Allah dengan proses takdim, bukan tarbiyah, sebagaimana pengakuan Nabi sendiri sebagai berikut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang akhlak, yaitu dalam sabdanya sebagai berikut. Dari Malik bin Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Al-Quran dan hadis sebagai syariat telah memberikan dasar yang mendasari ajaran akhlak. Dari sumber tersebut jelas bahwa akhlak bertujuan mendidik pribadi manusia supaya menjadi sumber kebaikan dalam kehidupan masyarakatnya dan tidak menjadi pintu keburukan meskipun terhadap seseorang. Ia juga bertujuan menegakkan keadilan dan menciptakan masalah bagi semua pihak. 3. Tujuan pendidikan akhlak. Mengajarkan kepada manusia agar dapat hidup bermasyarakat tanpa merasa disakiti dan menyakiti orang lain. Untuk menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela, membentuk orang-orang yang beramal baik. Keras kemauan, sopan bicara dan perbuatan yang bersifat bijaksana, sopan beradab, ikhlas dan jujur. 4. Materi pendidikan akhlak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, diantaranya bertuturkan kepada Allah harus didasarkan atas tauhid. Islam berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Allah merupakan sumber hukum dan sumber moral melalui Al-Quran dan hadis. Setiap perbuatan hendaknya didasarkan atas mencari ridho Allah, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah semata. 2. Akhlak terhadap sesama manusia. Dalam Al-Quran menekankan perlunya privasi, kekuasaan, atau kebebasan pribadi. Salam yang diucapkan itu wajib dijawab dengan salam yang serupa, bahkan juga dianjurkan agar dijawab dengan salam yang lebih baik. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 86, yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 86. Setiap ucapan haruslah ucapan yang baik. Bila kita berbicara, harus sesuai dengan keadaan dan kedudukan lawan bicara, serta harus berisi perkataan yang benar. 3. Akhlak terhadap lingkungan. Akhlak kepada lingkungan adalah berbuat baik terhadap apa yang ada di luar diri. Bagi seseorang, yang disebut lingkungan adalah apa yang ada di sekelilingnya, baik binatang, tumbuhan, maupun benda tak bernyawa, seperti rumah, perkarangan, pohon, hewan, gunung, laut, dan sebagainya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Surat Al-Qasas ayat 77. Metode pendidikan akhlak. Metode merupakan suatu cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Demikian pula halnya, dalam pendidikan akhlak pun harus ada metode-metode spesifik untuk diterapkan. Menurut Athiyah Al-Ibrashi, metode yang praktis dan efektif bagi pendidikan akhlak antara lain: A. Pendidikan secara langsung, dengan cara memberi petunjuk atau nasihat, menjelaskan manfaat dan bahaya, menuntun pada amal-amal baik, mendorong mereka berbudi pekerti tinggi, dan menghindari hal-hal tercela. B. Pendidikan secara tidak langsung, dengan jalan seperti mendiktekan sajak-sajak, syair-syair, kata-kata hikmah, dan nasihat-nasihat. C. Mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembawaan anak didik dalam rangka mendidik akhlak. Contohnya, kesenangan anak meniru sesuatu, maka guru seyogianya menghias diri dengan akhlak mulia. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, metode pendidikan meliputi metode hiwar, metode kisah, metode amsal atau perumpamaan, metode teladan, metode pembiasaan diri dan pengalaman, metode pengambilan pelajaran dan peringatan, metode targhib dan tarhid, janji dan ancaman. Sedangkan Muhammad Qut berpendapat bahwa metode yang digunakan adalah metode teladan, metode nasihat, metode hukuman, metode cerita, metode kebiasaan, metode penyaluran kekuatan, metode mengisi kekosongan, dan metode hikmah suatu peristiwa. Dari berbagai pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang dapat digunakan dalam pendidikan akhlak adalah 1. Metode teladan. Pendidikan dengan teladan berarti pendidikan dengan memberi contoh baik berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan sebagainya. Dalam hal belajar, anak didik umumnya lebih mudah menangkap yang konkret daripada yang abstrak. Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian dari sejumlah metode yang efektif dalam mempersiapkan dan membentuk anak didik secara spiritual, moral, dan sosial. Sebab seorang pendidik merupakan contoh ideal dalam pandangan anak. 2. Metode kisah. Dengan menggunakan metode kisah, dalam interaksi belajar mengajar, mampu mempengaruhi seseorang yang membacanya atau mendengarnya, sehingga dengan itu dia tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. 3. Metode nasihat. Al-Quran penuh dengan muatan-muatan dan untayan nasihat. Bahkan, Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa kedatangannya itu sebagai nasihat bagi manusia. 4. Metode targhib dan tarhib, yaitu metode yang dapat membuat senang dan membuat takut. Dengan metode ini, kebaikan dan keburukan yang disampaikan kepada seseorang dapat mempengaruhi dirinya agar terdorong untuk berbuat baik.